Ya, sekarang kita akan berbicara tentang hak dan kewajiban pasien. Setiap orang yang merasa dirinya sakit, itu mempunyai hak untuk menentukan apakah dia akan diobati atau tidak diobati. Kalau dia mau menetapkan dirinya, oke, saya mau diobati, maka orang tersebut juga punya hak untuk menentukan kemana saya mau berobat. Apakah mau ke dokter, apakah mau ke klinik, ataukah mau ke rumah sakit, atau bahkan saya mau pengobatan tradisional, bahkan hak dia juga kalau saya mau ke dukun misalnya. Itu adalah hak setiap orang. Mereka punya kebebasan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan keyakinannya dia. Nah, sekarang kita lihat dulu apa itu pasien. Kata pasien dari bahasa Inggris patient, yang artinya adalah sabar. Ya, jadi kalau orang sakit itu ya harus sabar ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pasti semua orang pasti nggak mau sakit ya. Kata patient itu diturunkan dari patien dalam bahasa Latin yang memiliki kesamaan arti dengan kata pati yang artinya menderita. Jadi kira-kira pasien itu adalah orang yang menderita dan harus sabar. Kira-kira pemahaman pasien seperti itu. Sehingga kalau kita sebagai orang yang bukan pasien, itu harus bisa memaklumi, berempati kepada pasien, karena ternyata pasien itu pada dasarnya adalah orang yang memang menderita, yang harus bersabar. Tapi bukan berarti bahwa karena dia harus sabar maka kita bisa seenaknya saja. Itu tidak. Kita berempati bahwa pasien itu adalah seorang yang menderita. Karena itu harus kita tolong dia supaya dia lepas dari penderitaan. Menurut undang-undang praktek kedokteran pasal 1, pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung pada dokter atau dokter gigi. Jadi kita minggu-minggu lalu kan kita sudah jelaskan bahwa pemahaman dokter dan dokter gigi itu, kalau kita bicara dokter itu tentu di dalamnya termasuk dokter gigi, termasuk dokter spesialis, termasuk dokter gigi spesialis. Pemahaman pasien menurut undang-undang rumah sakit bahwa setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit. Jadi intinya apa? Menurut kedua undang-undang ini, yang namanya pasien adalah mereka yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Ya. Jadi kalau seseorang datang berkonsultasi kepada seorang dokter, tetapi konsultasinya bukan masalah kesehatan, maka dia tidak dinamakan sebagai pasien. Ya, jadi intinya adalah dia melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Kata kuncinya ada di situ. Untuk membedakan antara pasien dan bukan pasien. Ya. Nah, kita bicara sekarang tentang hak pasien. Apa saja hak pasien?
Menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktek Kedokteran, bahwa pasien itu punya hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap tentang tindakan medis. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi yang lain. Ini yang second opinion. Mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, menolak tindakan medis, dan mendapatkan isyarat medis. Ya, jadi hak pasien itu kalau dia mau dilakukan tindakan oleh seorang dokter, dia punya hak loh untuk mendapatkan penjelasan. Penjelasannya itu lengkap. Jadi dokter harus memberikan penjelasan, ibu mau saya operasi, operasinya nanti di bagian ini. Kalau nggak dioperasi akibatnya begini. Akibat dari operasi kemungkinan akan terjadi begini, begini, begini. Itu harus diceritakan semua. Karena itu adalah hak pasien. Wah, saya nggak mau dok dioperasi. Saya mau tanya dulu sama dokter lain. Boleh nggak? Boleh, itu hak pasien. Itu yang namanya second opinion. Jadi, dokter punya kewajiban atau dokter harus menghargai hak pasien untuk meminta pendapat dokter lain. Dokter nggak boleh kesinggung. Oh, kok kenapa dia minta pendapat orang lain? Apa dia nggak percaya sama saya? Itu hak pasien loh. Ya? Dan mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis, menolak tindakan medis. Ibu mau dioperasi, oh saya nggak mau, saya belum siap. Itu dokter nggak bisa memaksa. Dan mendapatkan isi rekam medis. Tentang tindakan medis dan isi rekam medis nanti kita ada sesi tersendiri. Hak pasien juga ada kewajiban pasien. Kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya. Pasien seringkali menutupi penyakitnya atau ketidaktahuan tentang penyakitnya. Tapi kewajiban pasien adalah memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya dan sejujur-jujurnya. Contohnya, misalnya, saya sakit tenggorokan. Ini sekarang lagi masa pandemi ya. Badan panas, demam, pegal-pegal, tenggorokan sakit. Kemudian ditanyalah sama dokternya. Ibu pernah berkontak dengan orang penderita COVID, padahal dia kontak misalnya. Tapi dia mengatakan, oh tidak. Itu artinya dia tidak memberikan informasi dengan jujur. Karena dokter itu memerlukan informasi yang lengkap dan jujur untuk bisa membuat diagnosa dengan baik dan benar. Kemudian kewajiban pasien adalah memenuhi atau mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Misalnya, ibu ini habis operasi ya, boleh pulang, tapi luka operasinya ibu harus bersihkan setiap hari dan nanti kontrol 5 hari kemudian. Nah, pasiennya misalnya tidak membersihkan setiap hari, dibersihinnya hanya 2 hari sekali, kemudian kontrolnya juga baru kontrol 2 minggu, wah ternyata datang ke dokter lukanya sudah bernama. Nah, artinya apa? Dia tidak mematuhi nasihat dan petunjuk dokter. Mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan. Ini adalah kalau dia pasien misalnya pergi ke poliklinik, ke klinik, atau ke rumah sakit, dia pasti ada aturannya. Harus daftar dulu misalnya. Harus mengantri. Nah, itu harus memenuhi. Dan memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterimanya. Nah, sekarang bagaimana hak pasien apabila dia dirawat di rumah sakit? Atau pergi datang ke rumah sakit, berobatnya bukan ke dokter pribadi, tapi ke rumah sakit. Artinya
dia sebagai pengguna rumah sakit, baik untuk rawat jalan maupun rawat inap. Yaitu memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Apa tata tertibnya? Misalnya, kalau dirawat, pasien boleh dikunjungi pada jam-jam tertentu. Kalau yang dirawat tidak boleh bawa A, B, C, D. Itu tata tertib. Kalau mau periksa dirawat jalan harus mendaftar. Itu tata tertib. Oh, daftarnya bisa sekarang sistemnya online misalnya. Atau beberapa rumah sakit yang belum siap, oh harus daftar on-site, bukan tidak bisa online dan sebagainya. Ya. Kemudian dia memperoleh hak, informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Rumah sakit harus membuat satu aturan hak apa saja dan kewajiban apa saja buat pasien tersebut. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, dan tidak diskriminasi. Oh, tidak boleh misalnya, oh ini orang, contohnya, oh ini pasien BPJS misalnya. Wah, daftarnya harus di tempat yang sana. Oh ini pasien umum, bayar daftarnya boleh di sini. Itu diskriminasi. Oh itu pasien BPJS ruangannya panas misalnya nggak pakai AC. Tapi kalau pasien yang bayar umum pakai AC, itu diskriminasi, itu tidak boleh. Memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan SOP. Memperoleh pelayanan efektif dan efisien sehingga terhindar dari kerugian fisik dan materi. Wah, misalnya ini sebetulnya pasien ini tidak perlu dioperasi misalnya, tapi oleh dokternya dilakukan operasi. Nah, itu hak pasien untuk bisa mendapatkan hal-hal tersebut, mendapatkan informasi tersebut. Pasien juga punya hak untuk mengajukan pengaduan. Pelayanan di rumah sakit ini tidak bagus. Susternya, perawatnya kalau dipanggil lama. Dokternya kalau visitasinya jamnya tidak tertentu, misalnya, ya, itu boleh mengadukan, dengan catatan tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas pelayanan. Nah, pasien juga punya hak untuk memilih dokter dan kelas perawatan sesuai keinginannya. Saya mau dirawat sama dokter A, dan saya mau dirawat di kelas 1 misalnya. Karena kelas 1 lebih sedikit pasien di dalamnya. Boleh, itu hak pasien. Tetapi juga sesuai dengan peraturan rumah sakit. Artinya, saya tidak bisa memaksa, saya punya uang nih, saya mau dirawat di ruang VIP. Tapi ternyata ruang VIP-nya penuh. Ya Anda tidak bisa bilang. Peraturan rumah sakit mengatakan, kalau penuh, misalnya harus cari tempat ruangan lain. Atau dirujuk ke rumah sakit lain kalau tidak mau dirawat di situ. Itu ada aturan. Jadi nggak bisa mentang-mentang saya punya uang, saya mau dirawat di ruang VIP dan rumah sakit harus menyediakan dan harus ada. Kemudian meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai SIP baik di dalam maupun di luar rumah sakit. Nah, tadi yang second opinion, ya. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Ini nanti kita akan berbicara di hukum kerahasiaan medis. Itu nanti akan diperjelas di situ. Mendapatkan informasi, diagnosa, tata cara tindakan, tujuan, dan sebagainya. Ini nanti akan kita bahas lebih lanjut di hukum informed consent. Memberikan persetujuan dan menolak tindakan, ini juga sama. Nanti kita akan perdalam di hukum informed consent. Dan didampingi keluarganya dalam keadaan kritis. Wah,
Ini yang besuk, yang kunjungan ini keluarga dibatasi hanya boleh 2 orang misalnya. Tetapi dalam keadaan kritis, rumah sakit harus punya rasa empati, membuka ruang kepada keluarga pasien untuk boleh mendampingi. Kalau memang pasiennya kritis. Tapi kalau pasiennya nggak kritis, ya harus mengikuti aturan rumah sakit. Pasien juga punya hak untuk menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya selama tidak mengganggu pasien lain. Saya mau beribadah dengan agama saya, boleh? Boleh. Saya ingin didatangkan rohaniawan, boleh? Itu hak pasien. Ya, dengan catatan tidak mengganggu pasien lain. Terutama kalau misalnya dirawat di kelas, misalnya kelas 3 ya, kelas 3 itu 6 orang misalnya. Ya, berdoa boleh, tapi jangan mengganggu pasien-pasien yang lain yang ada di ruangan tersebut. Memperoleh keamanan dan keselamatan selama dalam perawatan. Ya, jelas ini ya, keamanan dan keselamatan pasiennya. Jangan sampai HP saya hilang kan pada waktu saya tidur misalnya. Ya, atau barang saya ada yang nyuri pada waktu saya tidur. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya. Usul, saran, dan perbaikan. Menolak bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Itu hak pasien. Oh, maaf, saya mau dikunjungi oleh rohaniawan dari agama A, padahal saya agamanya B. Pasien boleh menolak. Menggugat, nah ini, menggugat dan atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang baik secara perdata maupun pidana. Artinya hak pasien untuk menggugat rumah sakit. Punya hak. Dengan catatan yang digugat itu adalah apabila pelayanannya tidak sesuai dengan standar. Kalau sesuai, apanya mau digugat? Jadi artinya Anda boleh menggugat, tapi Anda tidak boleh menuduh. Karena ingat dalam hukum perdata itu, siapa mendalilkan, dia harus membuktikan. Harus bisa membuktikan bahwa memang benar rumah sakit sudah melakukan atau memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Apabila keluhan tersebut disampaikan melalui media cetak dan media elektronik, ya, maka berarti keluhan tersebut sudah dianggap, pasien tersebut dianggap sudah membuka kerahasiaannya, ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian kewajiban pasien apa saja? Mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit, ya. Jadi misalnya, saya mau bawa termos panas, boleh nggak? Kalau rumah sakit bilang nggak boleh, ya jangan. Karena setiap rumah sakit punya aturannya. Saya mau bawa kasur sendiri misalnya, ya aturannya boleh nggak? Dan menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, artinya apa? Ya jangan menghilangkan barang-barang rumah sakit, misalnya ada televisi, ada remote, remote-nya dirusak, atau remote-nya ikut bawa pulang. Nah, itu kan tidak bertanggung jawab namanya. Menghormati hak pasien lain atau pengunjung dan hak tenaga kesehatan dan petugas lain yang bekerja di rumah sakit. Kita menghormati hak pasien lain. Kalau pasien itu dirawat di ruang VIP yang sendirian, mungkin nggak ada pasien lain ya di ruangan tersebut. Oke. Tapi kalau yang dirawat bersama, kita harus menghargai hak. Jangan misalnya nanti nyetel radio atau nyetel TV yang sekeras-kerasnya sehingga pasien lain nggak bisa tidur misalnya seperti itu ya. Tadi kewajiban memberikan informasi yang jujur, ya, jujur lengkap
dan akurat, dan memberikan informasi mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimiliki. Jadi kalau memang dia punya asuransi, misalnya, ya sampaikanlah, oh saya mau menggunakan asuransi. Asuransinya asuransi A, B, C, dan sebagainya. Oh saya misalnya maaf, saya kurang mampu, ya jangan minta kelas VIP misalnya. Kalau VIP pasti lebih mahal daripada kelas di bawahnya. Jadi harus punya ukuran kira-kira saya ini mampu tidak secara finansial dirawat di ruangan tersebut. Tadi ini sudah mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan dan disetujui pasien setelah mendapatkan penjelasan. Ibu makan obatnya sehari 3 kali 1, jelaskan ya. Pasiennya nggak mau, saya mau sehari 1. Terus mematuhi rencana terapi. Menerima segala konsekuensi atas putusan pribadinya untuk menolak rencana terapi. Ya. Jadi misalnya dokter mengatakan ibu harus dioperasi. Tapi sudah dijelaskan nih, kalau tidak dioperasi akibatnya bla 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 bla. Lalu dia mengatakan, oh saya tidak mau dioperasi. Ya terimalah akibatnya apabila tidak dioperasi. Ibu belum boleh pulang ya. Pulangnya nanti setelah misalnya pasien demam berdarah. Setelah trombositnya di atas 100.000. Pasiennya kekeh. Pasien masih kurang dari 100.000, pasien sudah mau pulang. Ya apabila terjadi sesuatu, ya harus menerima konsekuensinya. Dan memberikan imbalan jasa atas pelayanannya. Itu umum ya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan ada 3 kriteria pasien. Yang pertama adalah emergency patient. Artinya pasien yang menghadapi atau berada pada situasi yang ancamannya adalah kematian apabila tidak dilakukan tindakan segera. Kemudian yang kedua adalah urgent patient. Memerlukan pengobatan segera, bila ditunda berkepanjangan, dapat menimbulkan bahaya. Jadi sebetulnya antara emergency patient dan urgent patient itu bedanya hanya tipis. Jadi kalau seorang dokter sudah melihat, wah ini harus dilakukan segera pengobatan, tindakan segera. Kalau urgent patient masih agak mending, masih bisa ditunda sebentar. Kalau emergency tidak bisa ditunda, harus dilakukan tindakan. Kalau tidak, ancamannya adalah mati, kematian. Kalau urgent patient, ancamannya masih ya bahaya lah ya. Akibatnya nanti akan masuk ke emergency patient. Dan ada elective patient. Elective patient itu sebenarnya pasien yang keadaannya tidak begitu membahayakan. Ya pasien-pasien dia sakit, betul sakit, tapi tidak membahayakan pasien, tidak ancamannya bukan kematian. Jadi artinya apa? Masih bisa ditunda. Nah, apabila satu rumah sakit, misalnya ruang operasi ya, mau ada operasi ini, ruang operasinya misalnya cuma 1 di satu rumah sakit. Sudah ada rencana operasi pasien yang biasa-biasa saja. Kemudian masuklah pasien yang emergency patient yang harus segera operasi, maka yang elektif pasien ini bisa ditunda operasinya. Kita berikan kesempatan kepada pasien yang dalam keadaan emergency. Karena apa? Ancamannya adalah kematian. Nah, jadi pasien elective patient itu adalah pasien yang artinya ya bisa ditunda dahulu pengobatannya, tindakannya. Kita harus bisa menerima itu semua. Sekarang bagaimana cara pasien masuk ke rumah sakit? Ada 2. Hanya ada 2 pintu pasien masuk ke rumah sakit, melalui instalasi gawat darurat atau melalui rawat jalan. Jadi kalau mau dirawat tuh hanya pintunya 2. Apa itu yang melalui rawat jalan? Kalau melalui rawat jalan pastinya pasiennya bukan dalam kriteria gawat darurat. Ya. Dan pasien
dengan penyakit akut atau penyakit yang kronis, tetapi bukan kriteria gawat darurat. Itu pasien rawat jalan. Hasilnya apa? Kalau sudah diperiksa di rawat jalan, kemungkinannya ada 3. Pasien itu pulang, pasien itu dirawat, atau pasien itu dirujuk. Dirujuknya kemana? Bisa dirujuk ke gawat darurat, atau dirujuk ke rumah sakit lain. Loh, kok kenapa bisa dirujuk ke gawat darurat? Misalnya ternyata setelah diperiksa, oh ini kalau tidak dilakukan tindakan segera mengancam jiwa, dialihkan, dirujuklah ke rawat darurat. Atau misalnya pasien ini, wah di rumah sakit kami tidak ada dokter ahlinya. Tapi pasiennya mungkin pasien elektif, tapi di rumah sakit kami tidak ada ahlinya. Atau pasiennya harus dilakukan operasi, tapi di tempat kami, rumah sakit kami tidak ada alatnya. Ya dirujuklah ke rumah sakit lain yang ada tenaga ahlinya dan juga sarananya memungkinkan. Nah, apa kriteria pasien di gawat darurat? Jadi ada 4 kriteria pasien gawat darurat. Pasien gawat darurat adalah pasien yang ancaman kematian bila tidak ditolong segera. Contohnya adalah kalau serangan jantung. Itu kalau tidak dilakukan tindakan segera, itu mati. Itu masuknya gawat darurat. Tapi ada pasien darurat, tapi tidak gawat. Keadaannya darurat, tetapi dia tidak gawat. Dia tiba-tiba mengalami musibah, tapi tidak mengancam nyawa dan anggota tubuh. Misalnya orang yang luka tetapi tanpa perdarahan, dipukul misalnya ya, itu masuknya darurat, tetapi tidak ada perdarahan misalnya, itu tidak gawat, tidak mengancam nyawa. Tapi juga ada pasien gawat, tetapi tidak darurat. Contohnya apa? Pasien-pasien yang sakit kanker. Sakit kanker itu gawat, tetapi dia tidak darurat. Kenapa? Karena memang pasien kanker itu kan sulit disembuhkan, angka kematiannya lebih tinggi, seperti itu. Dan satu lagi lah pasien tidak gawat dan tidak darurat, yaitu yang tadi saya sebutkan elective patient ya. Misalnya apa contoh dengan pasien yang diare, diarenya ya diare biasa ya. Pasien tifus misalnya ya, panas, itu tidak gawat, tidak darurat. Nah, pasien yang gawat darurat masuk ke instalasi gawat darurat itu setelah diperiksa juga ada 3 kemungkinan. Pasiennya boleh pulang. Kenapa boleh pulang? Karena kegawat darurat sudah di atas. Misalnya orang dengan serangan asma. Setelah diinfus, setelah dinebulizer, setelah diberi oksigen, setelah disuntik, sesaknya hilang. Oh, berarti udah boleh pulang. Artinya kegawat daruratannya sudah bisa diatasi. Atau pasien itu dirawat. Atau yang tadi, dirujuk. Dirujuknya kemana? Bisa ke rawat jalan. Kenapa? Karena ternyata pasien kenapa diare? Oh, ternyata diarenya baru 2 kali. Itu kan bukan kriteria gawat darurat. Udahnya berobatnya ke rawat jalan. Itu tidak masuk kriteria gawat darurat. Atau dirujuknya adalah ke rumah sakit yang lain. Mengapa ke rumah sakit lain yang tadi? Mungkin tidak ada peralatannya atau tidak ada sumber daya manusianya. Nah, sekarang kalau pasien dirawat inap, itu ada rawat biasa dan ada rawat intensif. Rawat biasa itu contohnya pasien tifus, pasien demam berdarah, itu pasien rawat biasa. Tapi pasien intensif, perawatan intensif itu yang memerlukan perawatannya itu lebih diperhatikan. Contohnya dirawat di ICU, Intensive Care Unit. Kenapa? Karena dia memerlukan alat khusus, memerlukan staf khusus yang lebih terampil, ya. Karena
dia punya potensi mengancam jiwa. Atau CVCU. CVCU itu khusus untuk penyakit-penyakit jantung. ICU-nya orang sakit jantung lah CVCU. Atau PICU. PICU itu Pediatric Intensive Care Unit. Pediatric itu anak, artinya ICU-nya untuk anak-anak. Lalu ada lagi NICU. NICU itu Neonatal Unit Intensive Care Unit. Jadi khusus untuk bayi-bayi yang baru lahir. Misalnya bayinya lahir itu kecil, cuma 1 kilo misalnya. Itu perlu perawatan khusus, itu masuklah ke NICU. Ya. Nah, kemudian ada lagi perawatan isolasi. Itu ada penyakit-penyakit tertentu yang sangat menular. Contohnya sekarang, COVID. Penderita COVID itu harus masuknya ke ruang isolasi, nggak boleh dirawat di ruang biasa. Nah, bagaimana kalau pasien COVID dirawat di ruang isolasi, kemudian timbul kegawat daruratan? Ya, harus ada ICU isolasi. Ya. Jadi ini adalah ruang perawatan ya. Selain hak dan kewajiban, pasien juga harus tahu bahwa setiap orang itu mempunyai perbedaan berbeda. Walaupun dia penyakitnya sama, diobati oleh dokter yang sama, dirawat di rumah sakit yang sama, dengan obat yang sama, itu hasilnya belum tentu sama. Ya, mengapa? Karena setiap tubuh itu, setiap orang itu mempunyai perbedaan dalam sistem metabolismenya, kerentanan orang terhadap obat. Ada orang yang alergi terhadap obat paracetamol misalnya. Itu paracetamol itu obat umum, obat ringan. Tapi buat seseorang itu kalau minum itu jadi gatal-gatal misalnya. Padahal obat itu masuk kriteria golongan obat yang tidak berat. Jadi hasil pengobatan seseorang itu bisa berbeda. Ya. Nah, jadi kita harus tahu bahwa jangan menuntut atau sebaliknya dokter juga tidak bisa menjanjikan pengobatan itu adalah kesembuhan. Tapi hubungan dokter dengan pasien itu adalah hubungan hukum berupa upaya melakukan sesuatu semaksimal mungkin. Ya. Jadi artinya yaitu memberikan pengobatan sebatas upaya maksimal. Dan dokter tidak boleh menjanjikan kesembuhan kepada pasiennya. Ya. Dan ingat, di dalam pengobatan, pasien dengan dokter harus kerjasama dengan baik. Kerjasamanya apa? Yaitu memberikan informasi, kepatuhan terhadap pengobatan. Ya. Itu adalah bentuk kerjasama dokter dengan pasien yang baik. Pak, maaf Pak. Ya. Di kolom chat ada pertanyaan dari Gali Joyo, Pak. Ya, nanti. Pasien yang dirujuk, itu rumah sakit tidak bisa merawat pasien yang seharusnya dirawat. Jadi gini, rumah sakit tidak bisa merawat pasien yang seharusnya dirawat. Karena itu harus dirujuk. Kenapa? Ini pasien ini harus dirujuk, harus dirawat. Tetapi ya tadi, keterbatasan alat, keterbatasan SDM, atau tempatnya nggak ada, ya berarti harus dirujuk. Nah, rumah sakit yang mau merujuk itu harus menghubungi rumah sakit konfirmasi. Saya mau merujuk nih ya, pasien dengan usia sekian, diagnosanya ABCD, ini harus dilakukan tindakan ini. Di tempat kamu ada nggak nih? Punya nggak ruangannya? Punya nggak alatnya? Ada nggak dokternya? Kalau si rumah sakit yang mau yang dihubungi tersebut sudah setuju, oh iya, kami punya ruangannya, kami ada peralatannya, kami ada dokternya, barulah pasien tersebut boleh dirujuk. Diantar dengan ambulan dan
perawat atau SDM yang mendampingi. Jadi jangan sampai pasien itu pergi mencari rumah sakit dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, ngider sendiri, udah sama orang sakit, dia harus mencari rumah sakit. Jadi harus ada satu sistem di mana rumah sakit yang merujuk itu harus berkomunikasi dengan rumah sakit yang tujuannya, supaya pasien tidak dirugikan. Nah, sekarang apa sih yang sering timbul perselisihan sengketa antara rumah sakit dan pasien? Karena pasien itu merasa tidak mendapatkan penjelasan dari rumah sakit. Dia nggak tahu kenapa harus dirujuk, dan sistem rujukannya, ya udah, ibu, pokoknya kami nggak bisa merawat ibu, misalnya. Kan nggak bisa seperti itu, harus dijelaskan. Mengapa rumah sakit kami tidak bisa merawat ibu? Harus dijelaskan. Kemudian harus dijelaskan sistemnya seperti apa. Oh, kita sudah hubungi, Bu, ternyata rumah sakit semua penuh, misalnya seperti itu. Ya, sehingga tidak ada kesan bahwa rumah sakit tersebut menelantarkan pasien. Nah, ini ada hak waiver ya. Nanti kita akan berbicara tentang hak waiver. Yaitu keadaan di mana pasien menolak mendapatkan penjelasan. Nanti ini hak waiver ini akan dijelaskan di tentang hukum informed consent. Pasien pulang paksa. Apa itu pasien pulang paksa? Pasien yang dirawat belum boleh pulang, tetapi dia memaksa untuk pulang. Nah, ini banyak macam alasan kenapa pasien pulang paksa itu banyak. Nanti kita akan berbicara di hukum rekam medis. Jadi intinya pasien pulang paksa itu pasien yang belum mendapatkan izin untuk berobat jalan atau pulang, tetapi dia masa. Konsekuensinya apa? Ya, apabila terjadi sesuatu, ya pasien harus menerima konsekuensinya. Tapi dengan catatan, dokter yang merawatnya harus menjelaskan kepada pasien apa akibatnya apabila pasien tidak atau apabila pasien tetap pulang paksa. Nah, ini demikian tentang hukum tentang hak dan kewajiban pasien. Oke.